Haleluya. Begitu. Baru nyanyi glory haleluya, itu haleluya sedang haleluya. Ya, ini menjadi salah satu bahan diskusi tentang Yah. Haleluya. Yah itu siapa? Yah itu Yesus. Ya. Yah itu hidup. Hayah. Ya. Hayah Aser Hayah. Akulah hidup. Ya. Oke, sekali lagi salam Yesus dalam Yesus Kristus, Bapa kekal kita. Dia sempurna mengasihi kita, kasih-Nya berlimpah-limpah tanpa batas, karena Dia adalah sumber kasih yang tak terbatas. Ya. Kita ada karena Kristus Yesus. Amen. Ada menyertai kita. Dialah Immanuel. Ya, Immanuel. El menyertai kita. Amen. Dialah El Gibor. Ya, dari tempat ini sebelum saya membahas topik kita, ya, kalibrasi biblikal, ini topiknya ya gimana ya, terlalu canggih atau ya, ini kalibrasi ini istilah yang tidak populer, ya, yang biasa dilakukan di pabrik-pabrik saja. Ketika satu alat mau dipakai, itu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Oke, tapi sebelumnya saya mau sampaikan dan menghimbau, semoga kita yang belajar dan tetap belajar, kita yang pembelajar, marilah kita dengan tulus hati mengembalikan kata Allah kepada pemiliknya. Berhentilah mengucapkan kata Allah, ya, karena tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Ya. Saya setiap hari di TikTok, ya, tiap hari mereka protes, kenapa Kristen masih gunakan kata Allah? Ya. Itu adalah nama pribadi sesembahan mereka. Ya. Nanti kalau ingin membuktikannya, saya punya buku tebal ini bahasa Ibrani. Ya. Nanti periksa, ya, kamus bahasa Ibrani. Ya. Kata Allah itu adalah teks Ibrani, itu artinya pohon oak. Nah, bagi mereka itu nama pribadi, ya, personal name, deity mereka. Ya. Kemudian janganlah kita ikut-ikutan lain memutilasi. Seperti yang saya ajarkan dan tertulis dalam Alkitab, Jehovah itu harus dipaarkan dengan Elohim, atau yang benarnya Elohim harus dipaarkan dengan Jehovah. Jehovah Elohim. Tidak boleh pakai Elohim sendiri. Konotasinya akan berbeda, ya. Jadi kalau kita yang belajar pasti tahu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, SWT. Jangan dimutilasi itu kata itu. SWT-nya kita hilangkan, kita ambil kata Allahnya. Lalu kita klaim. Mari kita cerdas, ya, cerdas. Saya bernarasi begini, orang sehat, ya, mens sana in corpore sano, ya, orang yang sehat itu secara tubuh, jasmani, rohani, ya, jiwani, ya, itu pasti cerdas, ya.
sehat pasti cerdas. Dan sekali lagi saya himbau dengan sangat dengan kasih Kristus, kembalikanlah itu kepada mereka yang mengaku itu milik mereka. Di dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kata El itu tunggal, Eloah itu tunggal, jamaknya Elohim. Kemudian ada kata Elah, bahasa Ibrani juga, itu tunggal, pluralnya adalah Elohim. Itu adalah common noun, not proper name. Ya. Jadi kalau orang Israel atau baca di dalam teks Perjanjian Lama, Elohim secara tekstual dipisahkan dari Yahweh, tidak ada hubungan kontekstual, itu maka itu diartikan sebagai ilah-ilah atau dewa-dewa. Ya, ini kita harus paham. Ya. Jadi kita harus terarah gitu ya. Ya. Di dalam bahasa Yunani, yang Elohim diterjemahkan dari Septuaginta, itu dari bahasa Ibrani ke Yunani, ya. Itu dipakai kata Theos, ya. Theos. Kalau jamaknya Theoin. Nah, kitab Septuaginta itu sudah hadir 300 tahun sebelum Yesus Kristus. Makanya Yesus mengulangi Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Shema Israel. Ya. Apa itu? Tuhan kita Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Yang Ehad itu Yahweh, bukan Elohim. Yesus mengulanginya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Theos kita. Coba cari dulu sebelum saya mulai. Ya kita belajar ya, kalau belajar kok tidak bisa pintar-pintar ya. Ini belajar apa ini? Ya. Coba Yesus bilang itu, dengarlah hai Israel. Ada di mana itu? Markus atau? Dengarlah hai Israel. Perjanjian baru. Markus 12 ayat 29. Ya, coba. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Theos kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan Theos kita, Tuhan itu Esa. Ya. Tuhan Kyrios. Kyrios itu dalam bahasa Ibrani-nya Adonai. Ya. Adalah sebutan bagi Yahweh. Ya. Oke, pulangkan saja mereka. Ya, lagu Betaria Sonata itu pulangkan saja. Ya. Jangan sungkan-sungkan, pulangkanlah daripada ribut. Ya. Kemudian yang diklaim Isa itu Isa alaihi salam. Itu Yesus itu bukan. Ya dia mau kompromi salto, bukan itu. Ya. Jadi yang bukan
Tuhan jangan disama-samakan. Ya. Kalau mereka klaim-klaim bilang itu Yesus, ya biasa sajalah daripada ribut. Kan begitu saja. Iya saja. Gitu. Ya orang yang sehat pasti suka mengalah. Gitu. Kalau kita suka bertengkar, itu indikasi kita tidak sehat, alias sakit. Ya begitu ya. Oke. Kita akan lanjutkan topik utama kita. Kita kembali dulu. Ya, kalibrasi. Kalau ada yang tahu apa itu kalibrasi, ya ada dua term di sini yang kita akan pelajari. Ya. Saya punya catatan ya, dari Mbah Google. Ya. Mbah Google bilang kalibrasi itu kegiatan menetapkan hubungan antar nilai besaran beserta ketidakpastian pengukuran yang diberikan oleh standar pengukuran. Selamat bingung karena kita juga bingung. Ya. Kalibrasi adalah proses yang bertujuan untuk menentukan nilai yang terkait dengan suatu sistem. Proses. Ya. Jadi ada satu standar sistem. Nah, standar sistem di sini adalah bentuknya pengajaran, sistem pengajaran. Pengajaran biblikal itu berkaitan erat dengan praktek hidup jemaat. Bisa tangkap ya? Kalau jemaat diajar sesat, ya pasti prakteknya sesat. Bisa tangkap ya? Nah, supaya mudah, itulah disebut kalibrasi. Ya. Kalibrasi dapat disimpulkan sebagai suatu proses pengecekan dan pengaturan akurasi. Pengecekan dan pengaturan akurasi, ketepatan. Gitu. Ketepatan. Ya. Dari alat ukur dengan cara membandingkan dengan standar atau tolok ukur. Ya. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Ya. Jadi ada ISO ya, ISO, kira-kira begitu ya. Itu standar internasionalnya. Ya. Jadi ketika ada suatu alat yang produk nasional dalam negeri, ya cara kerjanya itu harus diukurkan dengan yang internasional. Bisa tangkap ya? Ya. Jadi dalam praktek kehidupan Kristen ada standar-standar moral, humanisme. Bisa tangkap ya? Nah, standar moral ini harus diukur berdasarkan kebenaran biblikal. Cocok nggak? Ya. Itu disebut kalibrasi. Ya. Nah, kita masuk ke ayat. Ya, kalau Anda mau bertanya silakan langsung ya supaya jangan bilang momen. Sebab biasa kalau sudah ada di kepala tak tunda, dia pergi begitu saja. Oke, mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22. Siap-siap kita baca bersama. 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita kembali ya ke ayat 21. Nah, ujilah. Ini sebenarnya proses kalibrasi.
ujilah segala sesuatu. Ya, standar uji kita ini apa? Gitu. Bisa nangkap ya? Ya, standar ujinya. Ada uang palsu, standar ujinya kita harus tahu persis uang aslinya. Itu standar. Kalau enggak kita mau uji pakai apa? Nah, ini bahasa Yunaninya menarik sekali ini. Ya, tes. Ya. Tes ini test and proof. Kalau di sini di bawah sini, to test and proof. Uji dan buktikan. Ini bahasa Yunaninya. Dokimasete. Dokimaso. Dokimaso. Ini bentuknya imperatif, verb, present, imperatif. Coba lihat dulu, betul nggak dokimaso? Present, imperatif, aktif, verb. Ini kata kerja sekarang. Imperatif itu perintah. Kita diperintah sekarang ini. Termasuk sekarang ini saya sedang mengajar. Bapak Ibu diperintah firman Tuhan, uji. Lakukan kalibrasinya. Ya. Boleh masuk ya? Ya. Dan peganglah yang baik. Ya. Peganglah yang baik. Dia pakai apa ini? Good. Ini pakai kalon. Ya. Peganglah yang baik. Ya. Doki masuk. Ini KTCT. Nah, coba itu KTCT. Apa itu? Hold. Hold apa nih? Hold down. Pegang. Tahan. Peganglah yang baik. Nah, sekarang alat ujinya apa ya? Standar biblikalnya apa? Kan kalibrasi biblikal. Kalibrasi Alkitabiah. Standarnya apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Mungkin naik saya ke atas, nggak perlu karena saya sudah buka-buka. Ini dikasih kita. Ya. Coba ke bawah lagi. Saya sudah buka-buka sih. Lagi ke bawah. Kena diklik ditambah-tambah saja. Ada situ kan? Ada ya? Oke, ini betul. Perhatikan ini 2 Timotius 3:16. Ini standar biblikal. Jadi kita uji kita punya perkataan, perbuatan, berpikir dikalibrasikan dengan ini standar firman Tuhan ini. Oke, kita baca 2:3. Segala tulisan yang diilhamkan. Oke, ulang. 2:3. Segala tulisan yang diilhamkan Theos memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Naik. Oke. 2:3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Theos diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu. Ada di satu negara bagian Amerika,
tidur dengan istri orang itu bermoral. Nanti cari saja. Untuk melayani tamu, istri diberikan kepada sang tamu. Itu bentuk norma kebiasaan adat mereka. Ya. Jadi segala sesuatu perlu kita uji, perlu kita lakukan kalibrasi. Jadi jangan ya dan amin saja. Kemarin tadi malam ya, saya di TikTok, saya bawa topiknya Nabi, apakah Nabi dan Rasul tidak ada lagi dalam perjanjian baru? Karena ada seorang rektor suatu STT mengajarkan, dia tulis buku dan bukunya ada di ruang sebelah. Nanti sebentar bisa lihat bahwa Nabi dan Rasul sudah selesai di dalam gereja. Tidak ada lagi, sudah pensiun. Nggak tahu pesanan dapat berapa, ya, pensiunnya umur berapa para Nabi dan Rasul ini, ya, tapi sudah dipensiunkan. Nah, ini cara iblis. Ini ajaran iblis. 5 jabatan diberikan Yesus untuk pembangunan tubuh Kristus, menuju kepada kedewasaan penuh. Gimana bisa jadi dewasa kalau 2 sudah pensiun ini? Yang pensiun ini nggak tanggung-tanggung. Ini adalah soko guru dalam gereja. Gereja dibangun di atas dasar rasul dan nabi, para rasul dan para nabi. Ya. Ini di ruang-ruang TikTok mereka bilang ngotot, gitu, declare bahwa rasul dan nabi sudah tidak ada. Itu rasul dan nabi itu hanya berlaku sampai pada kedatangan Yohanes Pembaptis. Dan sudah pensiun di sana. Coba tolong baca Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Tolong, ada yang bisa baca? Ya, Galuh juga. 11, Efesus 4 ayat 11, mulai. Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebentar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, 5 ini. 5. Kenapa Yesus memberikan contoh ada 5 anak darah yang bijak dan ada 5 anak darah yang biongo? Ya, tahu kan biongo ya? Biomo. BIO. Ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya menuju kepada 5 jabatan. Gitu. Oke ya? Ya, ada 5 yang asli, ada 5 yang palsu. Gitu. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak bisa jadi dewasa kalau 2 dimutilasi. Ya. Kenapa Pak Jeki selalu garang dalam tanda petik menghadapi para penyesat ini? Ya. Lanjut dulu. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Terus dan pengetahuan yang benar Pengetahuan Allah. tentang anak Theos. Latih ya. Ya, ini kesalahan masih diampuni besok sudah ada.
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, tingkat kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh, tingkat kepenuhan Kristus. Bagaimana kita bisa kedewasaan penuh, mengalami kedewasaan penuh, tingkat kepenuhan Kristus? Kalau dua sukar, pensiun. Lanjut. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Terus. oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yesus adalah kepala. 5 jabatan ini mendewasakan jemaat supaya jemaat bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, bukan salah satu kepala. Jadi kita bertumbuh ke arah Kristus doang, bukan ke arah Allah Trinitas. Itu sesat itu. Ya, moga-moga orang punya ibu Nabi yang selalu keras ini tahu bahwa pengajaran doktrin Trinitas itu sesat. Ya, kalau bingung nanti sebentar kita ajar. Ya. Yesus adalah kepala jemaat. Dalam dunia teologi proper, ya, itu disebut Yesus itu apa? Kristosentris. Itu dusta itu. Yesus bukan kristosentris. Tolong main logika ya. Kalau Yesus ada sentral, berarti ada cabang di sebelah kiri kanan. Bisa tangkap ya? Ya. Galuh yang paling tahu karena dia bisa pindah cabang-cabang. Ya. Yesus adalah kepala. Dia bukan kepala cabang. Dia kepala gereja. Dia yang melahirkan gereja, dia yang menciptakan gereja, dia adalah kepala gereja. Tidak boleh disandingkan dengan yang lainnya. Tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud dengan kalibrasi biblikal. Segala sesuatu kita harus uji. Ujilah setiap roh. Di mana itu? Tolong dicari. Ya. Ujilah setiap roh. Kalau tidak salah di 1 Yohanes yang 4 ya. 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Theos, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Nabi-nabi palsu. Kalau nabi-nabi palsu pergi ke seluruh dunia menyesatkan, kok tidak ada nabi asli abu gereja? Betul ya? Iya. Bagaimana ada palsu kalau yang ada di asli? Jadi hati-hati kalau bilang nabi sudah tidak ada. Yang ada katanya cuma ada karunia nabi. Betul saja. Yang ada cuma karunia nabi. Waktu dinas karena tak punya pengetahuan ini. Ini repot ini. Baca 1 Korintus 14 ayat 30. Coba baca dulu. Bukan, kalau saya tidak salah ingat ya. Atau ayat 33. Ya, coba 30 tadi. Ya. Oke. Ke bawah lagi, kamu semua boleh berbuat ya, karunia nabi ini 30. Tolong kita baca rame-rame 2, 3. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi.
Karunia Nabi itu antara lain apa? Melihat. Nabi disebut melihat dalam perjanjian lama. Israel mau melakukan bangsa dan mau bergerak maju mundur itu harus tunggu berita dari Nabi. Kalau Nabinya nggak kasih tahu, orang pada yang ditambah biar mau ini. Nabi ini adalah penyambung lidahnya Yahweh. Nabi ini diberikan oleh Yesus untuk mengawal gereja, perjalanan gereja. Nabi ini tugasnya memulihkan misbah. Bisa tambah ya? Waktu Elia baku dapat dengan baku mengada dengan berapa tuh? 800 nabi gunung dan 850 nabi Baal. Kalau saya tidak salah ingat. Ya, kalau terbalik ya tinggal susun betul saja. Itu 800-an nabi gunung dan nabi Baal, 1600-an ya totalnya. Itu kan minta api ya, supaya bisa bakar itu persembahan. Ternyata wow semua, bisu. Elia dari belakang tau. Elia bikin apa coba? Waktu Elia tampil, tugas giliran Elia tampil, kasih bersih semua itu misbah. Dia atur ulang. Itu tugas Nabi, memulihkan penyembahan jemaat. Coba lihat ajaran sesat dalam gereja. Menyembah, mari kita berdiri. Itu sesat. Perlu Nabi turun untuk mengajarkan penyembahan yang benar. Kenapa di sini diajarkan proskuneo itu mesti tiara? Karena memang itu biblikal. Marilah kita mulai membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Jangan dikit-dikit, oh ini sudah kebiasaan kok, ini kan sudah ditulis, ini kan sudah turun-temurun kok. Ini roh agamawi, gitu. Oke ya. Rasul itu membuat aturan. Rasul itu memberitakan kabar baik dan dia memanage gereja. Dia membuka sidang. Ya kalau baca tugas-tugas Rasul, dia kemana-mana dia buka sidang. Kemudian diserahkan kepada gembala. Gembala itu terima jadi kuat. Gembala itu memelihara, cuma tugasnya memelihara. Kalau ada pemarayu, dia buju-buju sambil putih telinga sedikit. Kan begitu, buju-buju. Kita nggak bisa buju. Kemarin di TikTok tanya, pastor, bro, tentang macam-macam. Sebenarnya, bro ini gembala atau pendeta atau mana-mana aja. Mana-mana aja. Mau dipanggil apa? Mana-mana aja. Asal yang panggil kita yang mau lihat. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah pionir pelayanan gereja. Coba cari dulu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ada di oke, cari saja. Soalnya kita sudah buka semua. Kristus sebagai batu penjuru atau Kristus dari Kristus batu penjuru. Di mana kira-kira? Efesus ya. Efesus
2 ayat 20. Efesus 2 Ayat 20. ayat 20. Ya. Nah, coba baca ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Theos, Ya. yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu pencur. Dibangun di atas dasar para rasul dan Para nabi. nabi. Lalu dorang pensiunkan ini dua tanpa pesangon, supaya Inggris boleh obok-obok, kan gitu loh. Makanya genaplah yang tertulis dalam Matius 4 dan Lukas 4. Yesus hadir iblis pergi, dan Alkitab bilang apa? Menunggu saat yang tepat, waktu yang tepat. Kapan itu? Ini sekarang ini. Dorang pensiunkan kedua. Beberapa tahun yang lalu ketika saya aktif di komisi penginjilan, itu dipanggil mau dilantik penginjil, ya. Mau lantiknya jadi rapat penginjil periode sekitar 2007. Itu dibikin di Sario. Kita pergi mau dilantik, mau rapat dulu untuk pelantikan di Lamongan waktu Mukerda. Kita hadir ke sana, kalian semua muka gembala. Komentar bilang, ini acara apa? Oh, acara penginjil. Kok kayak pengen gembala di sini? Oh, kita kan penginjil juga. Oh, ya, kalau begitu kita permisi pulang. Ini acara gembala. Kita ikut. Itu putar balik. Lalu mau dilantik di Lamongan, di Om Yopi Tiwala punya gereja, ya. Sudah dipanggil, nama dipanggil, jadi nama disebut, yang mau tumpang tangan gembala-gembala, kita nggak jadi maju. Kita bilang pada teman-teman penginjil, jangan ngana maju, jangan roh gorojo dari gembala mau turun bagaimana. Kita nggak maju. Tapi kita bernama ada di Komisi Daerah Penginjilan. Masa gembala lantik penginjil? Kan aneh deh. Ketua penginjil ada. Waktu itu Bruder Ferry Sinewe. Dia penginjil murni itu. Dia ditawar berapa kali mau jadi gembala, dia nggak mau. Saya penginjil. Dan anehnya bukan dia yang tumpang tangan untuk para penginjil daerah, dia gembala. Nah, ini yang mereka tidak tahu ini. Ya. Cara kalibrasinya nggak tahu, ini fals ini ajarannya. Ya. Jadi kita harus tunduk kepada aturan firman. Gitu ya. 2 Timotius berapa ini? 2 Timotius 3 ayat 16-17. Itu standar tipikal untuk kita melakukan proses kalibrasi. Ya. Kita uji setiap roh. Harus uji. Setiap khotbah, setiap apapun yang kalau orang bercerita saja seperti ya hari-hari orang bercerita, orang harus punya kepekaan roh. Harus hati-hati. Ada suntikan neurotoksin dan hemotoksin. Hati-hati. Atau neurotoksin kan? Itu racun saraf. Ya kan? Racun
macam saraf dia bekerja lewat apa? Suntikan doktrin, suntik terus. Jemaat disuruh disugesti untuk amin, haleluya. Biar nggak bingung-bingung deh. Yang nak mengerti apa-apa deh. Amin, haleluya. Pendeta bilang. Ya. Jadi orang Manado bilang stop and breathe. Ya. Jangan cepat bilang amin, haleluya. Uji dulu, kalibrasikan dulu, tes dulu, periksa dulu. Itu jemaat di mana yang suka periksa, yang suka melakukan kalibrasi? Tuhan Yesus. Yesus, no? Jemaat di Berea. Betul. Jemaat Berea itu habis dengar khotbah pulang. Bukan buka belanga goreng, bukan. Pulang periksa. Dorang kalibrasikan itu. Itu. Jemaat Berea itu. Kenapa? Rano tanah. Di Rano Tanah ya. Jadi mesti uji, semuanya uji segala sesuatu. Ya. Karena hari-hari ini Alkitab mengatakan hari yang jahat. Iblis yang paling berbahaya bukan mata merah minum cat tikus, bukan. Bukan jalan miring-miring, bukan. Bukan iblis pakai ekornya, dia. Kalau iblis datang mata merah, kita siap beda sanger, tajam dua. Ya, tapi iblis yang paling berbahaya adalah dia di mimbar, ya, pakai toga, pegang buku teologi. Baca dulu 2 Korintus 11 ayat berapa itu? 2 Korintus 11 ayat berapa itu kira-kira? Iblis menyamar. Berapa? 13 ya? 13 ya? 13. Nah, 13 ya. Lihat di sini. Oke, kita baca Romawi 2:3. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kemudian jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan iblis itu menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ini yang harus hati-hati, pelayan-pelayan ini. Haleluya. Kayak Roma 16 ayat 18. Oke, sudah Pak? 16 ayat 18. Ya, 2-3. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tulus saja tak cukup, harus cerdik. Ya. Supaya bisa cerdik, Anda perlu belajar. Amin. Haleluya. Bisa tangkap ya? Amin. Dengan kata-kata yang muluk, surga telinga khotbah ST20. Ingatkan, kalau orang berumur sudah 50-an tahun ke atas, tahu itu ST20. Ya, itu kaca program.
Itu surga teringat. Khotbah berkat, bulat. So itu semua jemaat diabetes rohani. Kena itu, diabetes meletus. Ini kata-kata yang muluk-muluk. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Gitu. Sekarang coba perhatikan ya. Fokus gereja sekarang di mana? Ya, umumnya, ya, tidak totality, tapi umumnya di mana? Pernak-pernik hiasan gereja. Ya. Betul tak? Bangun gedung gereja mewah harga miliaran. Daya tarik gereja adalah aksesoris sekarang. Betul nggak? Itu daya tarik. Kemarin di TikTok saya bilang begini, gereja zaman now yang full hedon itu kalau ibadah tanpa kolekte itu aneh ternyata. Tapi adalah lumrah mereka ibadah tanpa Yesus Kristus. Lumrah. Bicara duit di sini gereja. Saya kasih tahu ke teman-teman yang ikuti TikTok. Di tempat ibadah kami pelayanannya sedikit. Kota kolekte ada di luar sana. Tidak pernah doa berkat harus memberi. Nah, persepuluhan tidak ada. Itu penipuan. Anda mau setuju tidak? Anda mau laporkan ke MD, silakan. Lapor berulang-ulang. Karena saya sudah nek. Umatku binasa karena tak punya pengetahuan, tak bisa mengkalibrasikan ajaran. Ngomongnya duit saja. Yesus bilang barang siapa yang memberi pasti diberi. Yesus ini Alzheimer. Yesus ini lupa ingatan, pikun. Kan dia memberikan hukumnya. Siapa memberi, dia pasti diberi. Ya, bahkan berkelimpahan. Itu tadi disaksikan. Sampai otak ini cuma memang ujung-ujungnya duit. Segala sesuatu ukur dengan duit. Gitu. Yesus kekurangan. Ingat Tuhan kita sudah kasih sepuluh. Ingat 100 kali ganda, 100 kali lipat ganda. Jangan lupa Tuhan. 30, 60 itu orang andalan. 30, 60, 100. 30, 60, 100. Itu DP nama serok dong. Kasih sedikit, mengharapkan banyak. Ya, mungkin orang tambahkan dari jurusan akuntansi, manajemen, fakultas ekonomi. Ya, jadi harus hati-hati untuk ke arah kedewasaan. Kita perlu melakukan kalibrasi. Ajaran apapun dalam pergaulan sehari-hari pun lakukanlah kalibrasi itu. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jangan malu bertanya karena akibatnya bisa fatal kalau malu-malu. Saya tanggapi itu dulu.